kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang itu. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat. Dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan, dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Akan datang suatu hari di mana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo, tolong gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Ini bukan masalah 01, bukan masalah 03, bukan masalah 02, tetapi masalah filosofis kebenaran dan untuk menegakkan keadilan secara sebenar-benarnya, untuk dibuktikan secara benar. Kita melihat perlu tampilnya Pak Ganjar dan Mahfud, dari pakaian yang mendapatkan respon negatif dari netizen, kita rubah supaya menarik. Cara menjawab corrective action dari teman-teman media yang berkomentar, kita perbaiki sejauh mana respon publik. Itu nggak ada artinya semua. Termasuk sampai akhir-akhir, rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakkan mana yang kampanye. Jadi saya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat, saya berharap tidak ada lagi pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah, baik itu bupati dan gubernur bulan September. Sederhana, ancam saja itu kepala desa, ya, oleh oknum aparat, ya. Kemudian suruh cari suara, lebih manjur tambahi uang aja. Selesai itu bupatinya siapa yang kita hendaki. KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik, dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya.
Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 nyata dan semakin banyak terungkap. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Mengejutkan. Tim Hukum Nasional, Tahun, Anies Mohaimin, Amin, dan Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud berkomitmen untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024. Kami sudah komunikasi sejak lama, kami akan mengungkap fakta kecurangan ini, untuk menghasilkan pemilu berintegritas dan jujur, kata Ketua Tahun Amin Ari Yusuf Amir di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Menurut Ari, keseriusan itu dibuktikan dengan adanya salah seorang advokat dari TPN sebagai penghubung antar kedua belah pihak. Tiap hari ada informasi, kami sampai ke penghubung, demikian juga informasi dari TPN, turut disampaikan kepada kami, jelasnya. Dia menjelaskan salah satu kesamaan fakta yang didapatkan Tahun Amin dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud adalah pengerahan kepala desa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Mereka menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa, ungkapnya. Bahkan kata Ari, TPN menemukan fakta adanya intimidasi ke kepala desa, salah satunya di Jawa Tengah. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan TPN Ganjar Mahfud membentuk tim hukum dengan tujuan untuk memperkarakan pemilu. Deputi 360 TPN Ganjar Mahfud, Syafril Nasution menambahkan, pembentukan tim hukum tersebut dilakukan berdasarkan arahan pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD serta para ketua umum partai politik pengusung paslon Ganjar Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Setelah resmi membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud tersebut, ia mengatakan TPN juga menunjuk 2 advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendri Yosodiningrat sebagai wakil ketua.